Prabu Jayanegara melangkah menyusuri semak-semak liar sambil mengamati suasana di sekitarnya. Tapi sepertinya mereka tersesat semakin jauh. Prabu Jayanegara kelihatan mulai lelah. Pada saat itulah mendung tebal bergulung-gulung di angkasa raya. Waduh, celaka Gusti Prabu. Sepertinya langit mendung. Pasti sebentar lagi hujan deras. Kalau begitu, kita harus mencari tempat untuk berteduh. Iya, benar Gusti. Mungkin di sekitar tempat ini ada gua yang bisa Gusti pergunakan untuk berteduh. Ayo kita cari tempat berteduh. Kalian berjalan di depan. Bagaimana prajurit? Kita masih belum bisa menemukan tempat berteduh. Hujan deras sekali begini. Sabarlah Gusti Prabu. Biarlah hamba mencari tempat berteduh untuk Gusti Prabu. Iya, kau boleh pergi. Dan kau di sini saja menemani aku. Salah seorang prajurit pengawal melompat ke dalam hujan. Sementara Prabu Jayanegara dan pengawal yang satunya lagi berteduh di bawah pohon rindang. Seberapa jauhnya prajurit? Itu Gusti Prabu. Di balik rimbunan daun-daun itu. Goa itu cukup besar Gusti Prabu. Tapi sepertinya ada penghuninya. Kau sudah bertemu dengan penghuni gua itu? Sudah Gusti Prabu. Dia hanya tinggal sendirian di situ. Dia menanam umbi talas hutan di sekitar gua. Orangnya aneh Gusti Prabu. Apa orang itu tidak berbahaya? Iya, kau harus berhati-hati. Jangan-jangan orang itu perampok yang bersembunyi di tengah hutan. Bukan. Jelas dia bukan perampok. Dia tidak berbahaya. Sungguh Gusti Prabu. Orang itu kedua belah matanya buta. Dia hanya duduk bersila sambil bicara sendirian. Entah apa yang dibicarakannya. Hamba kurang jelas Gusti Prabu. Baiklah. Ayo kita pergi ke gua itu. Kita berteduh di sana. Tapi ingat prajurit, jangan kau katakan siapa diriku. Katakan saja bahwa aku seorang pemburu. Jangan sebut-sebut namaku. Mengerti? Ya Gusti Prabu. Hamba mengerti. Mereka bertiga menyusuri rumpun belukar menuju goa yang dikatakan pengawal. Akhirnya mereka pun tiba di mulut goa. Prabu Jayanegara segera masuk dan mengambil tempat duduk. Memang benar, ada seorang laki-laki setengah tua duduk bersila di tengah-tengah ruangan goa. Kedua belah matanya buta. Maaf Paman, kami terpaksa mengganggu Paman. Mereka itukah teman-temanmu? Benar Paman. Mereka ingin berteduh di sini. Hujan deras sekali. Hujan deras sekali. Hujan deras bercampur angin. Halilintar menyambar. Para dewa sedang menghukum dunia. Apa yang dikatakannya itu? Mana aku tahu. Sepertinya dia sedang mengucapkan syair-syair. Memang aneh sekali orang ini. Semua orang membutuhkan tempat berteduh. Alam tidak selamanya menjadi sahabat kita. Dan pada saat alam murka, manusia butuh perlindungan. Nah, benar. Sejak tadi dia berkata-kata sendiri. Jangan-jangan dia orang gila. Jika kalian tidak membawa bekal, kalian bisa minum air dalam tabung bambu itu. Jangan takut.
Airnya bersih. Terima kasih, Paman. Kami membawa perbekalan yang cukup. Apa kalian sudah memperoleh binatang buruan? Kami sudah berhasil membidik seekor induk kijang. Tapi binatang itu berhasil meloloskan diri. Dia kabur walaupun lukanya parah. Dan kami tidak dapat menemukannya kembali. Banyak sekali binatang buruan di sekitar tempat ini. Dan kadangkala ada juga binatang buas. Paman, apakah kau tidak takut tinggal di sini? Takut sudah merupakan kodrat manusia yang paling hakiki. Tak ada manusia yang tidak mengenal rasa takut. Jadi kau takut, Paman? Aku sedang berusaha melawan rasa takut itu. Oh iya, mudah-mudahan saja kau berhasil mengalahkan rasa takutmu, Paman. Terima kasih. Aku melihat banyak gulungan rontal di sini. Wah, siapa yang menulis syair di atas rontal itu? Aku yang menulisnya. Rupanya kau tukang membuat syair. Iya. Aku menulis syair sejak masih kecil. Syair merupakan bagian penting dalam hidupku. Hujan berhenti pada saat malam tiba. Prabu Jayanegara memutuskan untuk menginap di dalam goa itu. Prajurit pengawal merentangkan sebuah tikar pandan yang harum, dan Prabu Jayanegara terbaring di atasnya. Sementara mereka tidur di depan mulut goa. Malam semakin sunyi dan dingin. Bau hutan tarik terasa semakin keras. Laki-laki tua itu masih duduk di tempat semula. Rupanya dia tahu bahwa Prabu Jayanegara sejak tadi mengamatinya. Mengapa kau belum tidur? Sepertinya dua orang temanmu sudah terlelap. Aku belum mengantuk, Paman. Sudah lama kau senang berburu? Sudah lama juga. Berburu. Lucu sekali. Mengapa orang senang berburu? Apakah dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia juga berburu dengan nasib? Paman, apa benar kau suka menulis syair? Syair bagaikan hidup yang meleleh terkena panasnya nafsu. Benar, aku suka menulis syair. Bolehkan aku membaca syairmu? Silahkan. Kau boleh mengambilnya sendiri. Ada setumpuk rontal yang sudah berisi syair. Kau boleh memilihnya sendiri. Silahkan. Prabu Jayanegara melolos selembar rontal sambil melirik ke arah laki-laki setengah tua. Laki-laki itu tersenyum. Ada sesuatu yang bicara di balik senyumnya. Bicara tentang penderitaan hidup yang berat, tentang kesengsaraan yang menjadi teman karib manusia. Prabu Jayanegara membawa gulungan rontal menghampiri lampu minyak jarak yang dipasang pada dinding goa, dan beliau mulai membacanya. Ternyata hidup hanyalah sepotong harapan yang dibungkus kegelisahan. Semua orang menipu diri sendiri, tertawa-tawa di malam gulita. Kebahagiaan seperti bayangan. Kebahagiaan adalah gagasan palsu manusia sendiri. Kosong seperti rongga mulut kaum pendusta. Marilah kita berdiri di depan kaca. Lihatlah betapa bodohnya manusia. Setiap hari dia menangis dan kecewa, tapi masih juga dia mengejar kebahagiaan esok harinya. Prabu Jayanegara meletakkan lembaran rontal, kemudian memungut yang lain, dan di situ dia membaca. Waktu berputar menggilas kehidupan di muka bumi. Manusia hanyalah sebuah permainan nasib buatan para dewa. Mereka hanya bisa bertahan sambil menghibur diri. Para wiku, para resi, brahmana, para pendeta berteriak-teriak tentang kebenaran yang tak pernah mereka ketahui.
mereka pun harus menjinjing beban penderitaan nasib ini. Syairmu bagus juga, Paman. Terima kasih. Baru kali ini ada orang memuji syairku. Syairmu bagus, tapi isinya tidak menyenangkan. Hidup ini memang tidak menyenangkan. Aku sudah membuktikannya. Kau yang menganggap hidup ini tidak menyenangkan. Bagi orang lain, belum tentu, Paman. Hidup bisa sangat menyenangkan, sangat menggairahkan, dan sudah banyak orang menikmatinya. Mungkin juga, tapi aku tidak pernah menikmatinya. Setidak-tidaknya sekarang ini. Siapa namamu, Paman? Dulu aku bernama Arya Dwi Pangga. Tapi nama itu sudah kubuang jauh-jauh. Sekarang panggil saja aku Mahasadu. Kau lebih cocok dipanggil Arya Dwi Pangga. Jangan. Arya Dwi Pangga sudah mati. Sudah tenggelam dalam sejarah kehidupan masa silam. Sekarang namaku Mahasadu. Memang benar, laki-laki setengah tua yang tinggal di dalam goa itu tak lain adalah Arya Dwi Pangga. Sejak meninggalkan desa Pasuruhan 1, Arya Dwi Pangga kembali mengembara ke sana kemari. Dia berjalan dalam suasana hati penuh keputusasaan. Dia berjalan tertatih-tatih sambil memegang tongkat, maksudnya untuk mencari kebahagiaan yang sejati. Tapi nasibnya semakin celaka, semakin tidak diperhatikan orang. Karena merasa tidak mempunyai harapan lagi, akhirnya Arya Dwi Pangga membuang dirinya ke tengah-tengah hutan tarik. Dia benar-benar sudah putus asa. Dia tidak lagi mau hidup bersama orang lain. Dia ingin menjalani sisa-sisa hidupnya sendirian saja. Akhirnya dia menemukan sebuah goa, dan dia ingin tinggal di situ menjalani sisa-sisa hidupnya. Prabu Jayanegara nampak tertarik melihat tulisan-tulisan Arya Dwi Pangga. Aku percaya kau pasti mempunyai pengalaman hidup yang cukup mendalam. Aku ingin bertukar pikiran dengan Paman Mahasadu. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang kekuasaan. Maksudmu, kekuasaan manusia? Iya, kekuasaan seorang raja misalnya. Seorang raja bisa saja sangat berkuasa. Tapi sebenarnya, dia hanyalah orang suruhan. Siapa yang menyuruh? Para dewa. Para dewa menyuruh seorang raja untuk berkuasa di wilayah negaranya. Tapi kekuasaannya pun juga terbatas. Dia tidak akan bisa menguasai nasibnya sendiri. Tapi dia bisa menguasai nasib orang lain, Paman. Nasib rakyatnya, nasib para pegawainya, nasib para kawulanya. Dia bisa menghukum siapa saja yang dianggap bersalah. Dia bisa mencopot kedudukan seorang menteri. Sebaliknya, dia bisa memberikan hadiah bagi mereka yang dianggap berjasa, Paman. Bagaimana pendapatmu? Mungkin pendapatmu benar. Tapi aku belum bisa percaya. Sebab aku belum pernah bertemu dengan seorang raja. Bagaimana kalau misalnya kau bertemu dengan seorang raja? Tentu saja, aku ingin membuktikan kata-katamu. Apa memang benar seorang raja mampu merubah nasib seseorang? Selanjutnya, apa yang akan dilakukan Prabu Jayanegara terhadap Arya Dwi Pangga? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.